Smonica Talk, let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smanika, kembali lagi di podcastnya Smanika. This is Smanika Talk, let's talk. Halo, saya Malika dan saya Alimah. Jadi pada kali ini kita kedatangan tamu yang super duper mega spesial banget nih. Langsung saja, ini mereka tim Smanika Bimantara. Halo semuanya. Oke, sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu nih anggota-anggota timnya. Mungkin mulai dari selaku ketua timnya, Gasar, ada Desyu dan Rizky. Nah, langsung saja. Kalau boleh tahu, selama kalian di Jakarta, kalian ngapain aja sih? Oh, di Jakarta sih kita pas dia lomba ya, bukan dia pertama. Terus pas di Jakarta itu kita ikut lomba berdata APBD tahun 2024. Nah, karena kita kan finalis tahun kemarin nih, jadi adalah sedikit gambaran. Cuman yang tahun ini tuh jauh lebih seru ya, Ki ya? Banget, jauh lebih seru karena kita di Jakarta 5 hari. Asik banget. Nah, pas dalam 5 hari itu kita selama kurang lebih 3 hari kita lomba, terus 1 hari itu kita full jalan-jalan. Mulai kita jalan-jalan, kita pergi ke HI, Bundaran HI, terus kita jalan-jalannya juga ke Monas, ke GBK juga. Terus Ya, dan terus kita naiknya MRT. Dan fun fact ya, saya punya salah satu kartu MRT yang paling langka di dunia. Keren banget ya. Ini Berapa bisa jadi motivasi buat kita nih. MRT beda data. Jadi spesial banget ya. Banget. MRT lo warna apa, Bos? Waduh, bisa. Oh ya guys, for your information nih ya, tim Smanika Bimantara ini berhasil memenangkan juara 3 di lomba betah data APBD tingkat nasional tahun 2024 loh. Tepuk tangan dulu. Keren banget. Nah, tadi kan yang ngomong tentang perasaannya selama di Jakarta itu baru Kak Gasar doang nih. Selanjutnya pengen tahu dong dari Kak Iki sendiri, gimana sih perasaannya selama di Jakarta? Mungkin ya saya sebagai orang yang baru pertama kali ke Jakarta, terutama karena itu kota yang besar banget, saya nggak expect itu Jakarta itu sebesar itu. Dan juga culture shocknya ketika baru turun di bandara, di situ saya nggak expect kayak udaranya itu seperti di Sumbawa gini, kayak seger, kayak akhirnya masih bisa segar dihirup ya. sampai di Sumbawa ini. Baru sampai itu kayak ibarat pengap gitu, kayak dikerumunin orang, terus padahal polusinya itu gila banget. Oke guys, kita masih bersyukur ya masih bisa. masih bersyukur nih. Kelihatan awan di sana kayak mendung, itu bukan mendung. Fun fact-nya adalah di Jakarta itu sebenarnya polusinya itu bukan dari Jakarta, itu dari pabrik-pabrik yang di sekitar kota Jakarta. Nah, karena Jakarta itu udah nggak menerapkan pabrik-pabrik yang ada di dalamnya. Jadi ya cukup excited lah saya di sini di Jakarta. Jadi kita akan bahas lagi fakta tentang menarik. Ada cerita lucu. Iya. Nah, kita tanya cerita lucunya gimana. Nah, selanjutnya dari Kak Desyu nih, gimana sih perasaannya selama di Jakarta tuh? Untuk saya sendiri, perasaan itu pastinya senang banget karena ditemani oleh 2 rekan saya, yakni Rizky dan juga Gasar. Serta di sana juga pastinya sangat menyenangkan sekali, di mana kita tinggal di salah satu hotel dengan view yang sangat bagus, baik itu di pagi ataupun di malam hari, yakni view-nya adalah Monas, Monumen Nasional, dan itu sangat luar biasa. Iya. Sebelum kalian melaksanakan lomba, pasti ada seleksinya kan? Seleksinya tuh ketat banget sampai kalian melakukan persiapan yang cukup panjang, sampai banyak dispennya ya, sampai ada yang sindir sepertinya. Terus saya mau tahu dong seleksinya apa saja gitu, sampai persiapan kalian tuh sangat matang dan betul-betul panjang. Bisa dijelaskan? Mungkin dari seleksinya itu ada kisaran 4 tahapan, yang dimana tahapan pertama itu dimulai dari penjawaban soal yang dimana dilakukan secara online sebanyak 50 soal dan dijawab dalam waktu 30 menit. Wow, keren banget. Dan setelah itu dilanjutkan ke tahap kedua nih. Bisa dijelaskan? Oke, kita tahap kedua itu ada tahap pembuatan abstraksi terkait dengan video yang akan kita angkat nanti di tahap ketiga semifinal, dan juga kita akan buat storyboard. Nah, itu fun fact, ada perbedaan dengan tahun kemarin. Nah, kalau tahun kemarin pas edisi Berdata tahun 2023 itu cuman ada 3 tahapan aja. Pertama kerja soal, kedua itu kita buat video, buat storyboard, buat abstrak,
baru yang ketiga itu tahap final. Cuman yang sekarang tahap keduanya itu dipecah, jadinya ada 2 tahapan. Tapi lebih susah gitu ya? Ya lebih susah, lebih ribet dan menantang lebih juga. banyak lagi. Oh, oke. Jadi yang awalnya dari yang pertama ke tahap kedua itu dia ambil tanpa ada batasan, hanya saja ada gap yang dimana harus mencapai nilai sebesar 75. Masuk ke tahap ketiga dari abstrak itu harus kita buat videonya dulu. Itu ada 50 tim. 50 tim itu diseleksi videonya. Wow. Ke final itu hanya Banyak diambil banget 10 tim ya, aja. Dan itu ada sisi wawancara ya. Dan kebetulan satu manusia ini tuh tidak ikut, tetap saja dia tidak ada. Tidak tahu kenapa. Mulai dari abstrak dia disband, terus buat video juga dia jarang ada. Kemudian akhirnya pas kita wawancara pun dia tidak ada. Kenapa tuh? Yang karena pas pembuatan abstrak itu bertepatan sama OSN provinsi. Wah, luar Ya. biasa. banget. Tidak mungkin yang saya meninggalkan OSN ini. iya deh. Iya Saya banget ya. padahal uang OSN Wah, emang beda ya karena orangnya. OSN ini benar-benar kayak ini karena pembinaan kami berprestasi tinggi kepada kami buat OSN nasional, makanya saya berfokus pada OSN terlebih dahulu. Dan saya bukan mengesampingkan tim berdata. Saya cuma memprioritaskan OSN terlebih dahulu karena deadline OSN itu yang lebih dahulu. Oke, kalau bicara tentang ekspektasi pembina, kita juga diekspektasi lolos ya, cuman nggak lolos. Aduh, tapi nggak lolos. Nggak lolos OSN. Ya, jahat. Oke, baik. Di sana kan kalian bertemu orang-orang hebat ya. Bisa jelaskan nggak bagaimana perasaan kalian pada saat ketemu Ibu Sri Mulyani? Dan katanya Gasar ada Ketemu orang yang spesial juga nih di Oh, sana. banget. Iya. Banyak nggak sih orang spesial yang kamu temui di sana? Spesial apa dulu? Spesial yang maksudnya tuh kayak Yang orang-orangnya tuh Oh. yang idola. memotivasi Keren-keren kamu. ya. Nah, kalau di sana itu kita itu ketemu, terutama saya itu bisa ketemu lagi sama Profesor Chandra. Oh, Beliau my itu guru God. besar dari Universitas Brawijaya dan beliau itu salah satu staf khusus Menteri Keuangan. Regional. Iya. Ya, terus tahun kemarin itu kebetulan saya bisa eksekutif lunch bareng beliau dan itu asik banget. Cuman ada satu perbedaan. Kalau tahun kemarin itu beliau tuh kelihatan kayak seorang yang hangat sekali, rendah hati, terus bisa merangkul anak-anak muda. Tapi saat ini tahun ini Lebih beliau mengerikan tuh gitu ya? bukan, beliau tuh killer banget kayak dosen-dosen pemuji. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton nanti yang di kedua, teman-teman bisa lihat betapa ganasnya aksi beliau nonton membantai aja. para peserta berdata APBD 2024. Saya yang dengar dia sakit rasanya. Tapi syukurnya kita Untungnya nggak kita dapat. bebas. Untung kita gak dapat Kita ya. nggak dapat beliau. Alhamdulillah. Benar. Mimpi buruk ya kalau mau beliau jujur. Selain lomba kan pasti ada pengalaman yang menarik, yang lucu gitu. Emang ada nggak? Oh, Coba ada. ceritakan dong. Ada. pas. Yang pertama itu tadi berkaitan dengan bagaimana Rizky baru sampai ke hotel ya. Nah dia waktu itu tuh sore kita baru nyampe itu sekitar ya setengah lima sore waktu sampai. Capek. waktu itu. Ya capek. Pasti Ya, capek pasti. lah. Nah kemudian beraksilah satu sobat ini. Awalnya dia melihat view dari kota. Pertama dia bilang kayak gini. Karena kita tuh juga nih hotelnya tuh kan lantai 15. Iya, Masya Allah. Oke lah ya. 15. Pas videoin awalnya dia bilangnya, oh sudah di videoin nanti sombong dan juara satu katanya. Betul sekali. Kemudian ketika melihat Impor, salah impor. satu objek yang jarang terlihat dan tidak ada di Sumbawa, yakni Oh, iya. Monumen Nasional Monas, langsung teriak. Tapi ada di sini Monas tuh di depan. Ah, oke. Apa itu? Iya Monas. yang depan aja? Nyala-nyala gitu. Oh, kan udah tahu ya. Itu loh yang depan. Lanjut. Terus langsung dia teriak dengan excitednya. Waduh, kemudian dia betul-betul bikin gaduh kamar ya. Saya sendiri malu jujur satu kamar sama dia. Untung tidak ada orang di. Tetangganya ya? Ya, untung tidak ada tetangganya jujur. Ada. Masa? Ada. Oh, Tapi iya sih kan karena wajar, iya, wajar. iya. Di sini kan hotelnya tuh kayak ya, maksimal time parah kayaknya kan. Kayak aku tuh ngeliat nih, buka pintu, buka jendela, anjing. Gak apa-apa. Shock kan. Terus habis itu kan baru lihat Monas aja kan, karena itu sore hari. Iya. Terus Baru datang juga. Oh ya, kan kita pas juga malam. malamnya itu kan kita pergi TM. Nah, TM itu kita dijemput ke kantor di JPK buat TM. Nah, yang saya nggak expect itu ternyata di JPK-nya tuh di belakang, pas di belakang hotel. Cuma muter aja naik travel kan, dijemput di hotel, muter
di pas di belakang kantor ini ya hotel. Pastinya lihat city light ya. Dari ya. Nah pas baru malamnya itu kita ngelihat gedung. Ya bukan kita. Saya aja. Kamu aja. Anda saya. Oke, boleh diceritain Mir. Ya saya istirahat. Karena kan capek kan baru pulang TM. Nggak mungkin langsung baring kan. Menikmati Jakarta, Gotham City. Yang sangat indah banget. Malamnya. Soalnya Indah banget. Indah. Ya indah. Terus ngelihat dari ini kan lantai 15 kan. Iya, pasti. Jadi ngelihat kok banyak kantor gitu, MNC TV terutama pas di depan mata gitu. Apakah kita ketemu Dini Cagur ya? Bisa Dan dia langsung teriak itu jam setengah 10 malam. Iya, Udah bikin malu. Untung nggak ada. Betul. Untung gak ada orang sih. Iya, dan gak ada yang marah-marah juga. Iya, untung gak ada Apa yang juga yang marah. mau marah? Bisa Iya. dong. Iya bisa aja tuh. Bisa. Bisa. Kalau dari Mbak Desunya? Kalau dari saya sendirinya sih Bisa kamar. bisa kamar. Mungkin ada kejadian lucunya atau Ya sih karena teman kamarnya juga sama-sama ini ya, sama-sama kalem gitu. Jadi sama-sama kalau saya kalem. kebetulan kan teman saya nih agak rame ya, mesti bilang. Enggak. Itu fun fact-nya waktu di Jakarta itu dia diakui sebagai orang paling ekstrovert. Jadi kalau misalnya kita ngumpul di satu tempat, dia tiba-tiba hilang aja gitu, ngumpul sama teman yang Menelaah lain. sendiri ya. Jiwa Aneh kan? kepo tuh Iya. Di Bang. Jakarta Malam cuma buana main sendiri. main FIFA. Terus kalau jalan-jalan nih cuma diam apa? enggak Itu karena mutlak capek. gitu nggak sih kayak Itu karena extrovert capek. gitu Itu nggak baterai sana health-nya sini. ini 2000 mAh aja karena kan aku 5000 mAh. Oke. Oh, bisa. Anda, Siap. Anda pikir lomba sampai pulang jam 7 malam kemudian bangun lagi setengah 4 Capek. pagi nggak capek? Capek kan kita main FIFA kan begadang sampai Oke. malam. Masyaallah. Padahal besoknya itu Tour City. Kita kan Iya. kita kan kalau di SU kan beda kamar kan. Iya. Dia satu tim sama Eagles. Ada satu cewek kan Eagles itu 2 cowok 1 cewek. Nah, itu satu cewek itu satu kamar sama DSU. Nah, kita kan berdua. Nah, berdua ini kan kita dekat sama satu tim Trio Bejo namanya dari Semarang. Jadi itu tiga-tiganya cowok. Nah, itu kan udah selesai lomba kan karena udah selesai debat, udah akhirnya lepas lah. Kan terus di situ kita ngide kan kebetulan saya kan bawa stick ya nggak tahu Oh, iya. kenapa pikiran bawa controller main game untuk ke Jakarta. Itu ide saya ya. Iya sih. Iya sih. Terus habis itu akhirnya itu sih yang jadi poin kebersamaan kita tuh di situ. Buat nyatuin tim kita sama tim Trio Bejo itu yaitu dengan cara main bersama-sama sampai jam 2 ini cepet banget tidurnya. Jam Ya. 10 Udah tepar duluan, mohon Jam maaf 10 udah kecapean. Kalau kalian lihat SG saya tuh di situ ada kan. Tapi dia tuh lagi Ya karena saya paling jago gitu. Oh, siap. Ampun, ya, ampun. main jago terus tidur. Banget. Itu sekaligus naikin mood juga nggak sih kayak Oh, iya. main game kayak gitu. Benar. Tapi beliau satu ini sudah langsung tidur. Manusiawi ya. Iya sih. Karena pasti kecapean banget. Benar-benar Orang pengalaman awalnya yang juga kalau semua asik. sangat seru ya dari kata-kata kita, dari teman-teman kita. Mungkin sebelum kita akhiri, ada motivasi nggak buat para penonton dari kalian bertiga? Mungkin satu-satu dulu untuk menginspirasi nanti ke depannya para penonton bisa sehebat dan sekeren kalian. Mungkin bisa dimulai dari Desyu. Mungkin untuk dari saya sendiri, janganlah untuk takut berlari dikarenakan masih ada hal-hal kedepannya yang perlu untuk dikejar. Jika kita kelelahan, mungkin kita perlu beristirahat sejenak dan bukan berarti kita berhenti di situ, melainkan kita harus melanjutkan untuk kita bisa ke tahap selanjutnya. Oke. Kaiki penutupnya Kak Gasar aja. Biar Oke, kayak iya, lebih biar spesial yang gitu dari Kak ketua Gasar timnya ya. terakhir dulu. Iya, Kalau silakan. Kita saya sosial ya di sini. Saya Iya. pasang dasar yang ada. nanti tuh. Iya. Kan dia kan ini pemungkasnya nanti. Iya, Siap, iya. siap. Kalau saya sendiri ada kata-kata dari mungkin yang menjadi inspirasi saya penulis OSN internasional yang tulisnya Amin, itu amin. kalau capek berlari berjalan dan jangan berhenti. Kenapa? Mungkin kata-kata itu kayak biasa aja di telinga orang ya. Kalau bagi saya itu kata-kata yang bermakna banget karena kita tuh kalau secapek-capeknya kita tuh kita masih bisa jalan gitu.
jangan berhenti. Kalau berhenti pas kita mau jalan lagi itu kayak berat banget gitu, ngumpulin niat untuk kayak mau berlari itu kita harus ngumpulin niat. Jadi kayak ibarat kalau kita terapkan dalam sehari-hari itu kita nggak boleh berhenti di tengah jalan kalau capek. Kalau capek kayak aku capek gitu, kalau ya gitulah, jangan berhenti. Nanti kalau berhenti itu ngumpulin niat ke sana itu capek gitu, capek lagi. Pokoknya itulah. Ya. Nah, itu berdua jadi moto hidup ya. Jadi kalau kalian Iya. cek IGDJPB NTB harus cek sekarang juga. Ya, kita dinamain, kamu tahu nggak? Kita dinamain apa di di DJP NTB? Kita namain Semantika. Oh my god, semantika. Itu typo ya, bukan beneran Semantika. Oke. Bener. Semantika yang like sudah 200 like. Ya mungkin karena ada Semantika, saya sih, Semantika kayak- cantiknya. Boleh banget Kang Malika. Ya, Nah, Bisa terakhir banget saya. nih Ya, dari Kang motivasi Gasar. dari Kang ya, kita Gasar. nggak mau terlalu deep filosofis ya kayak yang dua rekan saya lainnya. Oh, iya. Tapi intinya sih kalau lagi mau lakuin sesuatu itu nggak usah terlalu dengerin kata orang gitu. Jadi lakuin aja apa yang menurutmu emang sesuai sama prinsipmu. Lakuin aja, coba aja dulu, nggak usah terlalu dengerin apa kata orang mah. Jadi coba aja dulu gitu. Jadi kalau masalah kamu berhasil atau enggak ya itu kembali lagi ke kamu, nggak akan bisa dipengaruhi oleh orang lain gitu. Toh juga nanti yang akan dapat impactnya, hasilnya dan juga pengalamannya itu ya kalian sendiri gitu, bukan ke orang lain. Dan juga kita juga terima kasih kepada guru-guru kita juga, tanpa mereka tuh kita nggak ada apa-apanya, terutama Pak Irawan, Ibu Yuni, dan Pak Joni, dan Pak Jim juga selaku yang emang galak tapi ya emang gitulah beliau. Tapi sayang banget sih, sayang sayang sekali, sekali, sayang sayang banget sama Ya. kita. Dukungan orang tua, doa Dukungan mereka. orang tua. Dan juga ucapan terima kasih kami kepada KPPN Sumbawa yang benar-benar sudah bantu kami Wah, dari tahap sangat. awal sampai akhir. Ya, Lalu terima kasih kami. Sekian itu ya. Ya sekarang itu terima Sekian itu. kasih Aziz, Mbak Sita, Mbak Rachel, baik banget buat bantu kami. Serta juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah kami yang telah mendukung kami serta support banget dalam perlombaan ini. Masya Allah, keren banget pengalaman dari mereka ya guys. Baik, terima kasih kepada bintang tamu yang sudah mau berbagai pengalaman yang berkesan dan sangat Super duper keren Ya. banget pastinya, karena mereka sih benar-benar sekeren itu karena mereka pintar banget juga bagi waktunya. keren banget. Tepuk tangan untuk mereka. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.